Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirit, inspirasi tanpa batas. Perkenalkan nama saya Dani Wahyu Munggoro. Ya, saya sebagai co-director dari Inspirit atau Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang bagaimana presentasi virtual yang efektif. Praktek dan juga pemikiran dari materi ini telah berlangsung selama setahun ya, karena sejak pandemi kami dipaksa untuk selalu memanfaatkan teknologi online untuk bisa membuat kelas-kelas virtual, baik kelas kecil maupun kelas besar. Materi ini adalah bagian dari refleksi kami atas perjalanan bagaimana kita bisa menjadi lebih efektif di dalam, eee, menyampaikan materi yang ingin disampaikan, baik di kelas maupun pada public event atau juga webinar. Sebelum itu saya sebenarnya ingin mengutip salah satu kutipan yang saya sangat suka. "Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah." Demikian kata Ki Hajar Dewantoro. Ini menarik sebenarnya bahwa pada masa itu belum ada pandemi ya. Jadi pada saat pandemi sekarang, kita bisa menyadari bahwa guru ya, itu bisa dari manapun. Bahkan banyak kita mengikuti kelas-kelas yang luar biasa kalau di dalam masa normal boleh jadi tidak akan bisa bertemu dengan para narasumber yang hebat. Yang kedua, ternyata proses belajar itu baik kita sebagai presenter maupun sebagai peserta di dalam kelas virtual, kita menjadikan rumah menjadi sekolah untuk belajar. Jadi menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, di dalam perjalanannya sebenarnya kita bertanya ya dalam saat kita mengembangkan gagasan. Yang pertama adalah apa sebenarnya itu virtual? Apakah sama dengan online? Nah, dari refleksi kami menyadari bahwa ada perbedaan besar antara online dan virtual. Online adalah satu teknologi, ya. Jadi banyak juga pada awal-awal masa pandemi itu kita hanya mentransfer materi yang harusnya disampaikan di kelas aktual itu diubah menjadi online. Biasanya tanpa ada penyesuaian ya, jadi hanya apa, materi yang sama diajarkan pada kelas yang berbeda. Mengapa ini terjadi? Karena ada asumsi bahwa situasi pandemi itu situasi temporer atau sementara. Jadi ada harapan bahwa setelah pandemi materi akan kembali pada kelas aktual. Nah, virtual itu kita bisa belajar dari bahasanya sendiri, artinya adalah hampir nyata. Jadi, kalau ingin kita mengembangkan presentasi yang virtual adalah bagaimana caranya kita membuat pertemuan online menjadi lebih nyata. Nah, pada tingkatan lanjut itu ada yang namanya augmented reality. Itu lebih indah dari aslinya ya. Jadi bagaimana membuat kelas online itu menjadi lebih indah dari kelas aktual. Dan nanti berikutnya akan lebih keren lagi yaitu namanya extended reality. Bagaimana sebenarnya itu kita tidak bisa lagi bedakan antara mana yang nyata, mana yang tidak walaupun kita berbeda tahun ya. Nah, yang kedua sebenarnya adalah apa sebenarnya tantangan kita di virtual? Yang pertama adalah mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi internet. Nah, problem kita di Indonesia tidak semua tempat memiliki stabilitas konektivitas yang
baik di teknologi internet. Jadi ini salah satu yang perlu diperhatikan. Dan yang lain sebenarnya adalah implikasinya pada aplikasi yang mau kita pakai. Semuanya punya keunikan, tidak semuanya bisa cocok ya, jadi tergantung dari kita suka yang mana. Yang kedua adalah bahwa di dalam proses pembelajaran virtual itu saat ini kita lebih apa, lebih didorong untuk berempati. Kenapa? Karena desain rumah ya, tidak dirancang untuk proses belajar virtual. Jadi baik kita sebagai presenter maupun peserta, semuanya merasa tidak pas atau tidak nyaman dengan mengikuti kelas-kelas virtual karena bisa jadi posisinya ada di dapur, ada di teras rumah, ada di tempat tempat kaca hias istri atau di dekat garasi dan sebagainya sehingga tidak cocok sebenarnya untuk satu proses belajar yang sempurna. Jadi ini juga bagaimana sebenarnya mengembangkan satu model belajar yang lebih empati. Yang ketiga sebenarnya tantangannya saat ini setelah setahun pandemi, itu orang mengalami kelelahan ya, bosan dan capek sebenarnya karena 3 jam di kelas virtual itu setara dengan 8 atau 6 jam di kelas aktual. Ya kita bisa bayangkan bahwa mata kita sangat lelah ya kalau kita mengikuti pertemuan-pertemuan virtual. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa membuat kelas virtual itu lebih efektif? Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa pada kelas aktual itu kita beruntung karena kita bisa mengaktifasi 5 panca indera ya. Melihat, mendengar, ya, kemudian menyentuh, merasakan dan juga membaui, ya, menciumi satu wewangian dan sebagainya sehingga semua panca indera ini kalau kita aktifasi, maka proses belajar itu akan sangat-sangat efektif. Ya, jadi kalau kita ingin cek apa pelajaran yang paling kita ingat ya selama kuliah, selama SMA, selama SMP, selama SD, kalau kita ingat boleh jadi pada saat itulah 5 panca indera itu aktif di dalam proses belajar. Nah, di dalam virtual kita hanya mengaktifkan penglihatan, visual, dan listening, mendengar. Oleh karena itu 3 panca indera yang lain tidak diaktifasi. Oleh karena itu di dalam riset-riset yang terakhir dinyatakan bahwa kita sering atau mudah lupa mengikuti kelas-kelas virtual karena otak kita atau kita sebagai manusia hanya menangkap 2 indera. Oke. Nah, oleh karena itu yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengupgrade video kita, ya, wajah yang akan dilihat oleh peserta. Caranya macam-macam. Satu, posisi kameranya, resolusi kameranya, dan juga pencahayaan. Yang kedua adalah mengupgrade audio. Karena kalau audionya buruk, peserta kasihan, ya, suaranya biasanya banyak clipping-clipping tuh dia lebih dari peak ya. Jadi akibatnya suaranya melengking dan itu menjadi kebiasaan sebenarnya dalam pertemuan Zoom contohnya, itu clipping paling sering terjadi sehingga mengganggu telinga sebenarnya. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya audio kita bisa upgrade ya dengan keterbatasan macam-macam itu tadi ya. Jadi salah satunya adalah menggunakan eksternal mikrofon misalnya. Nah, yang lain adalah virtual itu juga harus dibantu dengan background. Nah, kadang kalau kita tidak rapi, maka background kita itu justru mengganggu atau melakukan distraksi pada mata yang menonton gitu. Jadi kadang kita ada kucing lewat di belakang kita atau ada suara ya yang itu suara dapur atau suara
Apapun, bisa motor, bisa penjual kaki lima lewat di depan rumah dan sebagainya, itu bisa juga mengganggu. Oleh karena itu harus di-upgrade, yaitu tentang background kita. Background dalam pengertian panggung ya. Jadi panggung kita tuh bisa dirancang supaya semua distorsi tadi bisa dikurangi. Yang berikutnya sebenarnya adalah bagaimana cara kita mempersiapkan bahan ajar atau bahan atau materi pembelajaran di pertemuan virtual. Yang pertama adalah bahan bacaan kalau tidak dirancang untuk virtual biasanya cukup tebal kan. Oleh karena itu di dalam pengajaran virtual biasanya kita harus pecah-pecah ya, semacam dicacah gitu, sehingga materi itu menjadi materi sederhana yang pendek-pendek tetapi banyak. Yang kedua adalah membantu semua materi itu dalam bentuk visual. Bisa berupa gambar, bisa berupa foto, bisa juga berupa slide, bisa juga berbentuk video. Nah, yang ketiga, materi itu juga bisa dikonversi menjadi audio. Jadi seperti kita mendengarkan radio, ya. Saat ini sangat populer, banyak materi dibuat menjadi podcast. Ketiganya punya keunggulan dan kelemahan masing-masing, ya. Bahan bacaan biasanya untuk bisa dibaca ulang dan dicatat dan sebagainya sehingga peserta bisa mendalami hal-hal yang mereka sukai. Yang kedua video biasanya harus pendek karena harus konsentrasi kan menontonnya di HP atau di laptop. Sehingga butuh waktu konsentrasi yang sangat pendek. Oleh karena itu biasanya videonya hanya 6 menit dan 6, 5, 7 menit dan seterusnya. Sedangkan audio masih bisa panjang sampai ke 15 sampai 20 menit. Nah, berikutnya sebenarnya yang menjadi pertanyaan lain adalah gimana ya prosesnya untuk membuat kelas virtual? Saya membagi menjadi 3. Yang pertama adalah pra-kelas. Pra-kelas itu semua bahan ajar sebaiknya dikirim kepada peserta. Tadi ingat dalam bentuk yang lebih ringkas, visual, dan audio. Agar semua panca indera mereka diaktifkan sebelum ikut kelas virtual. Ya, jadi juga bisa melakukan penugasan yang sifatnya kreatif, seperti membuat video, membuat rekaman yang dilakukan oleh peserta untuk merespon materi yang ingin kita sampaikan. Nah, di kelas virtual, tugasnya sebenarnya adalah mengkonfirmasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam pada materi yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, tidak semua bahan itu muncul atau disampaikan pada kelas virtual. Nah, di mana eksplorasinya? Eksplorasinya biasanya dilakukan di pasca kelas dengan memanfaatkan WhatsApp group. Nah, di sanalah kalau ada beberapa hal yang belum jelas, peserta bisa menanyakan langsung kepada pembicara atau narasumber. Berikutnya adalah bagaimana kita merancang proses belajar di kelas virtual. Pertama adalah seperti saya sampaikan tadi, ada kelelahan ya, fatigue, lelah sekali pada saat mengikuti kelas virtual. Sehingga kami menyarankan setiap 45 sampai 60 menit itu peserta istirahat dari layar ya. Jadi bukan harus nonton apa dan sebagainya, justru harus bebas dari layar. Oleh karena itu biasanya di dalam kelas virtual itu kita melakukan satu harus ada opening yang menarik. Ya, bisa kutipan, bisa video yang pendek 1 menit dan sebagainya sehingga ada sesuatu yang membuat peserta fokus. Nah, yang kedua adalah materi utamanya. Pada materi utama itu juga tidak bisa terlampau panjang. Biasanya kami meminta pengajar menyampaikan dalam waktu 20 menit. Sehingga masih ada waktu sekitar 30 menit itu untuk melakukan tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang bisa dipicu oleh pengajar, bisa juga memilih pertanyaan-pertanyaan yang baik dari peserta melalui misalnya chat box sehingga tidak memakan fitur video. Nah, yang setelah itu biasanya kita akan lakukan diskusi dengan bisa kelompok, bisa juga diskusi tadi tanya jawab pada pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Nah, yang terakhir bagian keempat adalah
closing, pada penutupan biasanya presenter menyampaikan catatan-catatan akhir untuk memperkuat konsep yang ingin disampaikan. Nah, itu kira-kira di dalam proses sesinya. Nah, ada alat bantu yang sebenarnya bisa dipakai di dalam proses belajar virtual yang saya pakai, pertama Canva. Jadi misalnya slide yang saya buat ini menggunakan Canva, bukan PowerPoint. Lebih sederhana, lebih visual, dan lebih bisa sebenarnya menambah video dan macam-macam dengan mudah. Yang kedua Miro biasanya saya pakai untuk interaksi, ya, sehingga peserta bisa diskusi kelompok dengan alat bantu, misalnya Post-it-nya juga virtual atau Metaplan-nya virtual. Kalau diminta menggambar, mengisi kolom dan sebagainya juga bisa. Yang ketiga yang sering kami pakai sebenarnya adalah Mentimeter. Mentimeter banyak fungsi untuk interaksi, dalam pengertian untuk evaluasi, untuk lihat apa yang sudah ditangkap, apa yang diterima ya di dalam kognisi para peserta, bisa juga membuat kuis dan sebagainya, kita bisa menggunakan Mentimeter. Dan yang terakhir bentuk-bentuk video yang sebenarnya kalau nanti ada anggarannya, itu bisa dibuat seperti ini. Ya, jadi bahan-bahan presentasi itu bisa dibuat lebih interaksi dan pemaparannya lebih menarik sehingga peserta itu bisa belajar banyak hal ya. Jadi kira-kira seperti itu pemanfaatan dari teknologi ini, dan harapannya sebenarnya adalah dengan pengkayaan seperti ini, itu kelas-kelas virtual akan sangat menarik, lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana, dan itu harapan kami. Dan terima kasih telah mengikuti sesi ini yang sangat pendek, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa saat kita diskusi di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada materi